Kami dari Angkatan 38, Kelompok 2, Kelompok Kecil 1, yang beranggotakan 1. Samuel Lumbantoruan, 2. Ray Samuel, 3. Rozio RCK Titi, 4. Titin Astuti, 5. Seren Majesty Kristi Pasca Sugiarto Putri. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis isu global Astra Cita keempat, yaitu pembangunan sumber daya manusia dengan tema kesenjangan kualitas SDM aparatur dan tantangan peningkatan kinerja pada era transformasi digital. Tema ini kami angkat karena kualitas SDM aparatur dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi merupakan faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital telah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan berkualitas. Diperlukan ASN yang kompeten, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi pelayanan publik. Untuk memahami pentingnya isu ini, mari kita lihat keterkaitannya dengan Astra Cita yang keempat, yang menekankan pentingnya pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ASN memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik dan pemberi layanan pada masyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan kualitas SDM aparatur yang mempengaruhi kinerja dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kapasitas ASN menjadi langkah penting untuk mendukung transformasi digital serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi yang melatar belakangi munculnya isu kesenjangan kualitas SDM aparatur tersebut. Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Peningkatan kinerja ASN menjadi tuntutan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan transparan. Keberhasilan transformasi pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi SDM aparatur. ASN dituntut memiliki kemampuan adaptasi, profesionalisme, serta penguasaan teknologi digital yang memadai. Namun, masih terdapat kesenjangan kualitas SDM yang menyebabkan kemampuan dan kinerja ASN belum merata dalam menghadapi era transformasi digital. Dalam era transformasi digital yang terus berkembang, kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kualitas dan kompetensi SDM aparatur di berbagai instansi yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pemanfaatan teknologi digital oleh aparatur sipil negara juga belum merata. Sebagian ASN masih menghadapi kendala dalam mengoperasikan dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kinerja, produktivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perubahan sistem kerja yang semakin mengedepankan digitalisasi menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Kenyataannya, masih terdapat tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola kerja baru yang berbasis digital. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan digital, serta kemampuan adaptasi ASN agar mampu menjawab tuntutan zaman dan mendukung terciptanya birokrasi yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Isu ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Astra Cita keempat, yaitu pembangunan SDM yang unggul, produktif, dan berdaya saing. ASN sebagai bagian penting dari SDM aparatur negara memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi serta percepatan transformasi digital di sektor publik. Oleh karena itu, upaya mengatasi kesenjangan kualitas SDM aparatur dan meningkatkan kinerja ASN melalui penguatan kompetensi digital merupakan langkah yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan Astra Cita keempat. Dengan peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan, diharapkan ASN dapat bekerja lebih efektif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik
dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Saya akan menjelaskan identifikasi isu menggunakan metode pentahelix dan diagram fishbone. Gambar di atas menunjukkan hasil analisis isu terkait pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi era transformasi digital dengan menggunakan metode pentahelix dan diagram fishbone. Kedua metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas SDM aparatur, serta menemukan akar permasalahan yang menjadi penyebab utama belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN. Melalui pendekatan pentahelix, diketahui bahwa pengembangan kompetensi ASN tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara mandiri, tetapi memerlukan kolaborasi dari 5 unsur utama, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan kompetensi. Akademis berkontribusi melalui pendidikan dan pelatihan. Dunia usaha mendukung peningkatan kapasitas digital melalui kerjasama dan inovasi. Masyarakat memberikan dorongan melalui tuntutan pelayanan yang semakin berkualitas. Yang terakhir, media berfungsi sebagai sarana edukasi dan penyebar luasan informasi. Selanjutnya, analisis menggunakan diagram fishbone dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan. Dari aspek masih terdapat ASN yang kemampuan digitalnya belum merata dan belum menggunakan sistem digital. Dari aspek mesin, masih ditemukan keterbatasan perangkat kerja dan kendala teknis dalam menggunakan sistem. Pada aspek metode, pendampingan dan standarisasi pelayanan belum berjalan optimal. Dari aspek manajemen, kebijakan transformasi digital belum konsisten dan belum tersedia pemetaan kompetensi digital ASN yang jelas. Pada aspek material, akses terhadap panduan dan sumber belajar digital masih terbatas. Sementara itu dari aspek environment, budaya kerja digital belum terbentuk secara kuat dan masih terdapat ketergantungan terhadap sistem kerja lama. Berdasarkan hasil analis tersebut, diperoleh akar masalah utama yaitu belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN secara merata, serta rendahnya budidaya belajar dan adaptasi terhadap perubahan di era transformasi digital. Berdasarkan hasil analisis, masalah utama yang ditemukan adalah belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN serta rendahnya budaya belajar dan kemampuan beradaptasi di era transformasi digital. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan kompetensi antar ASN, kurangnya kebiasaan untuk mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan, serta belum siapnya sebagian ASN dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi, penguatan budaya belajar, dan kemampuan adaptasi agar ASN mampu mendukung transformasi digital, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Berdasarkan analisis tersebut, akar masalah utama adalah belum kuatnya budaya belajar berkelanjutan dan belum optimalnya pengembangan kompetisi digital ASN secara merata. Oleh karena itu, diperlukannya upaya berkelanjutan agar ASN lebih adaptif dan mampu mendukung transformasi pelayanan publik. Alternatif pertama adalah pelatihan literasi digital ASN secara rutin dan bertahap. Langkah ini dimulai dari identifikasi kebutuhan kompetensi, penyusunan materi pelatihan yang sesuai hingga pelaksanaan pelatihan secara berkelanjutan dengan harapan kemampuan digital ASN dapat meningkat secara merata. Alternatif kedua adalah program mentoring dan pendampingan antar pegawai melalui penunjukan mentor dan pendampingan langsung dalam penggunaan sistem kerja. ASN diharapkan dapat lebih cepat beradaptasi serta memahami penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Alternatif ketiga yaitu penyusunan modul dan panduan digital yang sederhana dan mudah dipahami. Panduan ini dapat menjadi bahan belajar mandiri bagi ASN, sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman secara bertahap. Alternatif keempat adalah evaluasi kompetensi digital secara berkala dan adanya indikator yang jelas dan evaluasi rutin. Organisasi dapat mengetahui sejauh mana perkembangan kompetensi ASN, serta menentukan langkah tindak lanjut yang tepat. Sebagai kesimpulan, masih terdapat kesenjangan kualitas SDM dan rendahnya literasi digital ASN yang menjadi tantangan dalam mendukung transformasi pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh belum kuatnya budaya belajar berkelanjutan serta belum meratanya pengembangan kompetensi digital. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah dengan memperkuat budaya belajar berkelanjutan melalui pelatihan rutin, pendampingan, dan evaluasi kompetensi digital secara berkala sehingga ASN dapat terus berkembang dan adaptif terhadap perubahan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.